Terima kasih Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dalam segala keadaan kami. Ketika kami melewati lembah kelam sekalipun, ketika kami melewati keadaan apapun, Engkau Immanuel menyertai kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami. Termasuk hari-hari ini kami menyatakan iman percaya kami akan penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu. Biar firman-Mu pada hari ini menuntun kami semua sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman Tuhan pada sore ini. Nyatakan isi hatimu Tuhan dan pakai hamba-Mu dengan mengingat benar betapa lemahnya dan tak berdayanya hamba-Mu ini tanpa Engkau ya Tuhan. Setiap kami kiranya diberikan tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman, tetapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom, selamat sore. Saudara sekalian, sekitar 7 bulan yang lalu di gereja kami ada kedatangan satu orang pembicara yang ketika dia sedang berdoa menutup ibadah, dia menyampaikan satu pesan Tuhan, yaitu akan datangnya munculnya suatu resesi ekonomi yang akan berlangsung di Asia Timur. Resesi itu akan berlangsung selama sekitar 12 bulan. Dan tentu kita tidak pernah berpikir sekalipun bahwa itu akan dipicu oleh sesuatu yang tidak kelihatan yang namanya virus. Saudara sekalian, resesi membayang di depan mata, dan bukan hanya itu, kepanikan terjadi di mana-mana pada level yang kadang-kadang tidak masuk akal sama sekali. Saudara sekalian, kepanikan karena makanan masih masuk akal. Orang takut makanan habis. Tetapi di Australia, saudara sekalian, orang takut kertas tisu habis. Terutama tisu yang satu macam, tisu gulung. Tisu yang kotak nggak apa-apa. Tapi tisu gulung, saudara sekalian, menjadi sangat amat mahal sekali. Sehingga ada yang menjualnya satu bungkus isi 4 apa 6 gulung demikian, seharga $2.000 alias kira-kira 20 juta rupiah ya. Kenapa? Karena saudara sekalian, mereka di sana itu panik bahwa ternyata supply tisu gulung itu di Australia itu 40% dari Tiongkok. Sehingga kalau Tiongkok ada masalah, mereka takut kertas tisu gulung itu habis. Sebab mereka itu kalau pergi ke kamar kecil, kemudian mereka BAB, mereka itu bersihkan diri pakai kertas tisu. Enggak seperti kita saudara sekalian yang pakai air, mereka pakai kertas tisu. Jadi kalau kertas tisu habis, mereka mau pakai kertas apa? Kan nggak mungkin pakai kertas amplas, ya toh. Nah, jadi demikianlah terjadi kekacauan yang tidak masuk akal gara-gara tisu gulung. Umpama minggu lalu, saudara sekalian, satu wanita itu menusuk pengunjung yang lain gara-gara di supermarket berebut satu itu tisu itu, satu pak itu, pakai pisau dan tusuk orang. Lalu ada yang pukul-pukulan, pukul penjaga toko, pukul polisi gara-gara tisu gulung itu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang kadang-kadang tidak masuk akal, saudara sekalian, karena contoh di New York itu sekarang terjadi yang namanya pencurian masker di rumah sakit. Masker yang ada diambil, dicuri oleh orang datang sengaja cuma buat mencuri yang namanya masker. Saudara sekalian, kepanikan ini menyebar kemana-mana. Saya tunjukkan slide saya yang pertama ya. Oke. Coba saudara perhatikan bahwa ini adalah angka korban sampai tadi pagi jam 3 ya. Data daripada corona ini. Nah, kalau saudara-saudara tanya sama saya, angka ini menakutkan atau tidak, saudara terkasih, itu tergantung karena saudara perlu tahu bahwa tahun ini saja dari tanggal 1 Oktober tahun 2019 sampai tanggal 22 Februari tahun 2020 sampai 3 minggu lalu, orang yang kena flu di Amerika Serikat, flu biasa ya, flu biasa, itu sudah mencapai sekitar 45 juta orang. Yang mati sudah 46.000 orang. Nah, kalau saudara perhatikan angka ini, saya selalu mengatakan satu orang meninggal saja terlalu besar.
Tapi saudara perlu memahami perspektifnya bahwa angka-angka ini menyebar ke sekian puluh negara. Sebagian besar negara-negara itu cuma kena satu orang saja. Ya, kalau satu orang tetap dianggap dihitung sudah masuk. Nah, saudara sekalian, yang dikhawatirkan sekarang bukan cuma penyakitnya, virus penyakit, tapi virus kepanikan. Sehingga di Inggris itu yang dikhawatirkan sekarang itu adalah food riots, yaitu kerusuhan gara-gara orang berebut makanan yang bisa bikin rusuh di mana-mana, saudara terkasih. Lalu kemudian yang dikhawatirkan sekarang adalah dampak ekonominya yang tadi dikatakan itu. Saya coba tunjukkan Bapak Ibu sekalian ya, slide berikut. Saudara perhatikan, ini saya ambil dari beberapa situs berita. Semuanya itu sama. Ketakutan, 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 ketakutan. Jadi semua ketakutan sehingga harga saham terjun bebas. Terjun seberapa saudara sekalian? Mari lihat slide berikut. Dalam waktu hanya 1 minggu, 6 hari. Ini 6 hari di akhir Februari. Saudara menemukan bahwa ternyata itu harga saham itu terpangkas sebesar 6 triliun dolar. Ya, bukan rupiah. Berapanya 6 triliun tersebut? Itu loh di bawah itu, saudara hitung sendiri aja. Oke, baca sendiri, saya bingung dengan nolnya. Saudara-saudara sekalian, orang paling kaya di Indonesia itu kehilangan uang dalam waktu 2 minggu 27 triliun. Berapa banyak itu? 27 triliun, saya kasih tahu. Kalau saudara-saudara, sepanjang hidup saudara, itu cari uang. Dan selama saudara hidup mengumpulkan 27 miliar, angka itu gede. Maka untuk mencapai 27 triliun, saudara perlu kerja seumur hidup. Setelah meninggal, bangkit lagi, kerja lagi, meninggal, bangkit lagi, kerja lagi, sampai 1000 kali. Itu baru nyampe ke situ tuh. Oke, ya. Itu kalau 27 M. Kalau 2,7 doang, ya sudahlah 10.000 tahun. Sudah 10.000 kali, saudara baru mencapai yang dia hilang itu. Nah, jadi kondisi dunia ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Oke, saya wakili dengan gambar berikut ya, saudara perhatikan. Ini panik di mana-mana ya, sehingga kadang-kadang orang akan mahal tidak masuk akal. Ya. Anak saya tanya 2 hari lalu, hari Jumat, gimana situasi? Dia bilang tadi pagi aku ke supermarket, aku beli itu mau masak spaghetti. Jadi dia beli spaghetti yang ada bayam. Dia beli 2 bungkus, terus dia keluar. Terus keluar dia mikir, aduh bayam gak enak, yang biasa aja deh. Dia masuk lagi, dia bilang sama petugas di toko, saya mau tukar. Kata petugasnya, situ mau tukar ya. Situ baru taruh, sudah ada yang ambil dan rak sudah kosong. Karena makanan saudara sekalian. Sekalipun gak semua ya di kota Melbourne saudara sekalian, tapi di pusat kota, kalau saudara tahu yang namanya QV itu ada namanya Woolies di situ itu, supermarketnya itu, orang-orang sudah di situ sudah hampir pukul-pukulan saudara sekalian, gara-gara hal demikian. Slide berikut. Kalau saudara mau tahu situasi dunia, perasaan dunia, ya kira-kira kayak gitulah. Maksud saya begini, saudara perhatikan matanya si pria itu. Matanya itu mata apa sih? Matanya adalah mata yang orang yang dalam keadaan kosong. Mata kosong, mata bingung, nggak tahu mau ngapain, sedih ya ada di situ, bingung ya ada di situ, itu situasi dunia. Lagi pusing, lagi susah, nggak tahu mesti bagaimana apa yang mesti dilakukan. Saudara-saudara sekalian, sekian ratus tahun yang lalu di Eropa itu ada muncul satu macam penyakit namanya itu sampar hitam, Black Plague. Nah sampar hitam itu kemudian disebut dengan nama Black Death karena kematiannya cepat sekali, orang mati kiri kanan dan ketika mati itu hitam semua ya kulitnya itu. Nah jumlah yang mati berapa? Ini angkanya ya. Jumlah yang mati itu mencapai 75 sampai 200 juta manusia. Setengah penduduk Eropa mati. Itu yang betul-betul mengerikan. Nah, sudah perhatikan gambar kanan ini, itu bukan gambar apa, itu gambar baju dokter. Dokternya itu pakai baju seperti demikian, yaitu dikasih masker berbentuk burung, karena di
ruang moncongnya itu diisi dengan daun-daun. Daun-daun apa? Wangi-wangian, karena itu penyakit baunya busuk sekali. Jadi mereka kayak pakai masker sebenarnya, ini masker model kuno, ya, diisi dengan daun-daunan wangi-wangian. Kemudian dia pakai baju kayak gini, itu kayak sekarang baju untuk ini anti kuman. Jadi pakai demikian biar nggak kena kumannya itu, terus dia mesti pegang tongkat untuk periksa pasien, nggak mau pegang, karena itu menularnya cepat sekali, pegang saja langsung menular. Di kota Lübeck di Jerman, penduduk itu yakin sekali bahwa ini penyakit ini karena Tuhan marah. Jadi mereka satu kota kumpul di depan gereja, pada zaman itu di pusat kota, kemudian mereka gedor pintu gereja, minta para biarawan di dalam itu tolong bukakan pintu, karena kami mau kasih persembahan untuk gereja. Supaya Tuhan nggak marah, jadi penyakitnya berhenti. Saudara tahu nggak? Itu gereja nggak mau buka, para biarawan nggak mau buka. Kenapa? Mereka takut uang itu sudah ada kuman. Sini digedor-gedor, sana bilang nggak usah, bawa pulang. Ini mau habis, kita mau kasih. Demikianlah akhirnya, dalam situasi demikian, akhirnya para umat itu memutuskan mengambil uang mereka dan emas mereka dan dilempar ke dalam halaman gereja. Dilempar itu. Lempar semua. Tahu nggak para biarawan ngapain? Mereka ambil lagi, lempar keluar lagi. Jadi terjadilah lempar-lemparan, dari luar lempar ke dalam lempar keluar. Kan lucu sekali kan? Kenapa? Karena itu uang semua, harta semua, emas batangan, lempar semua, sini juga lempar. Nah lama-lama para biarawan kalah set lah. Di luar lebih banyak manusianya. Mereka nyerah. Lempar semua, dan tumpukan itu, di halamannya biara itu, tumpukannya katanya mencapai 1 meter, panjang demikian. Selama setengah tahun berikut, tidak ada satu orang pun berani pegang. Kenapa? Takut ada kuman. Jadi demikianlah situasi yang saya katakan tidak masuk akal, saudara-saudara terkasih, yang demikian. Nah, tapi saudara sekalian, dalam keadaan krisis sekalipun, beberapa orang justru dapat keuntungan. Contoh, pabrik masker, saudara sekalian. Itu keuntungannya luar biasa sekali. Lalu kemudian perusahaan vaksin dan obat sahamnya naik. Lalu perusahaan Netflix itu sahamnya naik. Kenapa? Karena Netflix itu TV berbayar itu, orang-orang tuh nggak keluar rumah, di dalam rumah terus ngapain? Nonton TV. Sahamnya Netflix naik, saudara sekalian. Saham apa lagi yang naik? Saham perusahaan telekomunikasi jarak jauh. Contoh kalau Bapak Ibu, kalau kadang-kadang di kantor itu, kalau orang mau rapat jarak jauh karena badan sakit atau apa, nggak bisa ke kantor, tapi mau rapat, pakai namanya Zoom, aplikasinya. Jadi harga saham Zoom naik 50%. Itu kenaikan paling besar, sahamnya itu naik 50%, yang punya jadi kaya raya. Masalahnya cuma satu, ternyata yang naik itu harga saham yang salah, orang salah beli saham. Ada 2 perusahaan pakai nama Zoom. Satu Zoom yang video tadi itu, video conference. Yang kedua lagi Zoom yang sudah tutup, perusahaan sudah bangkrut. Orang salah beli yang bangkrut itu. Jadi saudara sekarang memikirkan sesuatu yang sangat unik sekali. Bahwa pemilik perusahaan Zoom yang bangkrut itu sekarang menemukan bahwa dia jadi kaya raya pada saat perusahaannya udah tutup. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak, gimana ceritanya perusahaan udah tutup, udah bangkrut, kok masih jual sahamnya? Ternyata ada di New York itu. Untuk buat saham-saham kayak seperti itu, yang orang salah beli tadi itu loh. Nah, jadi begini, dalam suatu krisis, ada orang dirugikan, ada orang diuntungkan. Itu realita. Nah, hal ini digambarkan dalam bahasa Mandarin dengan 2 kata. Krisis dalam bahasa Mandarin itu adalah gabungan dari 2 kata. Yaitu satu kata wei, satu kata ji. Nah, krisis itu wei ji. Jadi gabungan dari wei shen dan ji hui. Jadi dalam setiap krisis itu ada bahaya, ada kesempatan. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ini ingin melihat 2 hal ini dan lakukan 2 hal. Slide berikut ya. Mengatasi bahaya. Nomor 2, memanfaatkan kesempatan.
Nah, di ibadah ini saya akan bicara soal mengatasi bahaya. Ibadah berikut saya akan bicara manfaatkan kesempatan. Yang kiri Mazmur 91, yang kanan Mazmur 121. Mari kita lihat saudara sekalian, mengatasi bahaya. Mazmur 91. Saya akan baca ayat 1 sampai 16 karena saya mau saudara melihat struktur daripada Mazmurnya yang sangat mirip dengan kontrak asuransi. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 3. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, saudara perhatikan ayat 14, nadanya sudah berubah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperiakan kepadanya keselamatan daripadaku. Simpel sekali, sederhana sekali. Ini adalah Mazmur perlindungan. Dan ketika kalau saudara perhatikan, saudara-saudara akan menemukan bahwa itu Mazmur itu ada strukturnya. Saya tunjukkan ya, di slide berikut. Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, slide berikut. Perhatikan struktur. Syarat perlindungan. Ayat 2 sampai 13, cakupan perlindungan, cara perlindungan. Jadi persis seperti suatu kontrak yang dibikin. Ada syaratnya, ada cakupannya apa saja dilindungi, kemudian cara melindunginya. Nah, saudara sekarang perhatikan. Apa cakupan perlindungannya? Oke. Saya berikut. Cakupannya adalah ada perlindungan, 3 melepaskan, melindungi, perlindungan dari apa saja? Penyakit, jerat, serangan, tulah, malapetaka, dan bahaya. Itu cakupan perlindungannya. Cara melindunginya seperti apa? Slide berikut. Caranya adalah aku akan meluputkan dia, membentengi dia, menjawab dia, menyertai dia, memuliakan dia, kenyangkan dia, perlihatkan kepada dia. Itu strukturnya itu secara simple. Nah, saudara mesti perhatikan satu hal yang penting. Ketika baca Mazmur 91, saudara mesti perhatikan bahwa dia bukan hidup dalam dunia yang semuanya tenang-tenang saja. Enggak. Dia ini hidup dalam satu dunia yang penuh dengan mara bahaya. Di mana ancaman ada di mana-mana, penyakit di mana-mana, di mana ada banyak sekali serangan dari kiri kanan. Orang ini bukan jalani satu kehidupan yang dalam keadaan aman saja, tidak sama sekali. Bapak Ibu sekalian, saudara akan menemukan, saudara kasih, bahwa contoh ayat 3. Ayat 3 itu kan mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Melepaskan itu artinya apa? Orang yang terikat, orang yang sudah kena jerat. Jadi ini orang sudah kena dalam perangkap tersebut dan Tuhan itu melepaskan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia hidup dalam satu kehidupan yang penuh mara bahaya, makanya dia perlu perlindungan. Itu penyebabnya. Jadi ketika membaca ini, kita mesti menyadari akan hal ini. Tantangan masalah akan tetap ada, tetapi saudara terlindungi.
Dalam hal bahwa ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam menghadapi masalah, kita akan kuat dan menang karenanya. Saudara-saudara sekalian, perlindungan Tuhan itu menurut saya sedemikian rupa, kadang-kadang kitanya sendiri tidak sadar kita dilindungi. Saya kasih contoh. Ira Sengki itu penyanyi dalam KKR zaman dulu, Pendeta Moody. Nah, beliau ini penyanyi yang top, sehingga sudah banyak lagu-lagunya itu, karangannya itu ada di mana-mana ya. Saudara perhatikan di slide berikut, saudara sekalian. Ira Sengki ini sudah bikin rekaman macam-macam lah. Nah, suatu hari, 24 Desember ya, tahun 1875, dia naik kapal. Nah, di atas kapal, karena ini kan zaman dulu tuh selebriti ini ceritanya, penyanyi terkenal. Jadi ada yang kenal dia dan mengatakan, Brother Sengki, bisa nggak tolong Anda nyanyi? Boleh. Nah, ketika nyanyi, mereka bilang, tolong nyanyiin lagunya dong, kan dia banyak lagu karangan dia. Yang sampai sekarang sebagian orang nyanyikan. Ira Sengki itu bilang gini, enggak, saya nggak mau nyanyi lagu saya mau nyanyi lagu orang lain. Dia nyanyi malam itu, lagu Savior Like a Shepherd. Lead us. Habis dia nyanyi, ada satu orang di belakang sana minta maju ke depan, minta ketemu. Orang itu tanya, saya mau tanya, Anda pernah jadi tentara ya? Tentara utara. Saudara kan tahu ya, tahun-tahun itu 1860 sekian, Amerika itu perang saudara, utara sama selatan. Jadi orang ini nanya, Anda pernah jadi tentara ya? Dari utara. Dia bilang, iya, 1860. Oh, saya juga tentara. Tapi saya tentara selatan. Saya mau tanya, Anda pernah nggak pada satu malam bulan purnama jaga pos 1862? Oh iya, saya pernah dulu jaga pos tahun 1862. Kok tahu? Begini katanya, itu malam Anda berdiri di situ, saya lagi bidik Anda mau tembak. Saya sudah kokang dan tinggal tarik. Pas saya mau tembak, mendadak Anda nyanyi. Saya pikir ini orang mau nyanyi biarlah lagu terakhir, habis nyanyi saya tembak mati aja. Nah, lagunya tadi Anda nyanyi itu, Savior Like a Shepherd, Lead Us. Ketika Anda nyanyi lagu itu, saya nggak bisa nembak. Kenapa? Itu lagu favorit mama saya. Jadi sering-seringlah nyanyi, saudara sekalian, oke? Saya nggak jadi nembak. Anda selamat gara-gara nyanyian itu. Maka tadi ketika nyanyi, saya ingat, jangan-jangan ini orangnya nih yang saya nggak jadi tembak itu. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu sering kali lindungi kita, cuma kita kadang-kadang nggak sadar. Saya mau tanya saudara ya, kalau saudara berkendaraan ya, nyetir atau naik motor, pernah kadang-kadang terpasang ngerem, cit gitu, terus bilang gini, ini orang heran, kalau aku nggak ngerem udah mati kamu. Pernah nggak gitu? Nggak ya? Pernah kan? Oke. Saudara tahu nggak? Di belakang saudara juga sering gitu sama saudara. Ini orang heran, untung saya ngerem, kalau nggak udah mati kamu. Jadi kalau saudara malam ini pulang ke rumah dalam keadaan sehat, mungkin hari ini saudara tuh hampir mati, tapi nggak jadi. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan itu sedemikian rupa, saudaranya aja nggak sadar, saudara sudah dalam bahaya maut, tapi Tuhan melindungi saudara. Saudara terkasih, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Pertanyaannya, saudara mau bayar berapa untuk perlindungan itu? Mau bayar berapa? Saya tunjukkan ya, wajah orang terkenal, oke? Di slide berikut. Ini orang namanya Pangeran Harry. Apa namanya itu, mamanya ngetop sekali, Lady Diana. Bapaknya Pangeran Charles. Orang ini belum lama pindah ke Kanada. Dia nggak lagi jadi keluarga kerajaan, saya nggak lagi, dia katanya saya nggak kuat. Oke, saya jadi orang biasa aja. Dia pindah ke Kanada. Sekarang terjadi keributan, pembicaraan di Inggris. Kenapa? Gara-gara biaya bodyguardnya. Bapak Ibu mau tahu nggak? Sehari keluar uang berapa untuk jagain 3 orang ini? Suami istri sama anak. Tolong klik 1 kali. Satu hari itu 1 miliar. Kenapa tinggi kayak gitu? Setahun 360 miliar. Karena si bapaknya suka ke sono, si ibunya suka ke sono, anaknya ditinggal. 3-3-nya perlu bodyguard.
Masih lumayan kalau kemana-mana bertiga. Ini enggak, soalnya masing-masing jalan sendiri. Baby ditinggal di rumah, semuanya perlu bodyguard. Makanya 1 miliar satu hari. Setahun 360 miliar hanya buat biaya bodyguard. Perlindungan itu mahal. Jadi ketika saudara dan saya datang dalam perlindungan Tuhan, tolong pahami satu hal. Dari Tuhan itu gratis. Gak usah bayar, saudara-saudara sekalian. Gratis, haleluya. Nah, tapi begini, tolong hati-hati kalau baca Mazmur 91. Karena kalau saudara nggak hati-hati, saudara jatuh dalam satu jebakan. Apa itu? Menjadikan Mazmur ini sebagai jimatnya, saudara. Yang bacain tiap hari, tempelin di tiang pintu, di kaca mobil, atau di jidat, maka kita akan terlindungi dari segala mara bahaya. Itu bukan penolak bala, saudara-saudara sekalian. Sebab kita mesti hati-hati, karena saudara perlu tahu, ini Mazmur ada S dan K yang berlaku. Tahu nggak S dan K? Syarat dan ketentuan. Saya kasih contoh S dan K ya, slide berikut. Perhatikan saudara sekalian, S dan K, oke? 70%. Tapi puji Tuhan yang kiri itu, kenapa? SK-nya itu ditulis gede-gede tuh, syarat dan ketentuan. Jadi orang tahu. Maksud S dan K adalah, kalau syaratnya nggak dipenuhi, diskonnya nggak berlaku. Kalau yang tengah, nggak ditulis. Bukan nggak ada. Ada, udah saya cek. Saya sama ngeklik. Ada itu S dan K-nya itu, cuma nggak dikasih tahu. Jadi orang sering kecewa karena dan sampai situ dikasih tahu, maaf nggak bisa, kenapa? Syarat dan ketentuannya, Bapak nggak terpenuhi. Kanan ada tapi nggak ditulis. Kalau yang kiri itu ditulis semua. S dan K adalah begini. Ini ada janji-janji diskon. Tapi kalau sudah nggak penuhi syaratnya dan ketentuannya, nggak dapat diskon. Nah, Mazmur 91 itu ada S dan K-nya. Kalau saudara nggak penuhi itu, saudara nggak dapat perlindungannya. Saya mesti akui ketika baca Mazmur 91, ini adalah satu Mazmur yang luar biasa hebat, brilian. Tetapi hebatnya adalah begini. Kalau yang lain ngumpetin S dan K. Mazmur 91, S dan K-nya ditaruh paling depan. Kalau taruh paling belakang, kadang orang nggak baca soalnya. Maka ditaruh paling depan S dan K-nya itu. Ayat 1. Yaitu saudara-saudara sekalian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu S dan K-nya. Dengan kata lain, perlindungan itu semua hanya terjadi kalau saudara duduk dan bermalam. Apa itu duduk dan bermalam? Saudara sekalian, duduk artinya tidak berdiri. Jelas, ya. Saya ingat itu ada menteri di TV ngomong gini, saudara-saudara sekalian, ini program pemerintah adalah program jangka panjang. Panjang artinya tidak pendek, betul sekali. Saudara-saudara sekalian, duduk artinya tidak berdiri. Maksudnya begini, duduk itu stay, berdiam, nggak pindah-pindah dan bukan mampir. Sebab banyak orang cuma mampir, dia nggak duduk, nggak berdiam. Habis urusan selesai dia pergi, nggak terjadi. Jadi perlindungan ini hanya terjadi kalau saudara-saudara itu bukan mampir tapi tinggal dan berdiam dalam satu tempat yang disebut oleh si pemazmur dengan nama the secret place, tempat rahasia. Nah, rumah mana paling aman di dunia? Saya kasih tahu saudara sekalian, namanya Gedung Putih. Satunya lagi namanya Istana Buckingham. Saudara-saudara perhatikan, tiap kali Presiden Amerika Serikat itu mau keluar masuk, itu ada sebelah kiri itu berdiri satu orang itu. Itu bukan cuma satu, itu ada puluhan sniper khusus dari pasukan komando Amerika Serikat menjaga presidennya. Di dalam Gedung Putih ada 1.300 pegawai dinas rahasia Amerika Serikat jagain presiden itu. Jagain benar. Istana Buckingham saudara dijaga oleh tentara komando khusus angkatan darat Inggris. Jaga kayak gitu. Mau tahu nggak? Gedung Putih ya kebobolan. Orang bisa masuk juga, belum lama. Istana Buckingham masuk juga maling. Dari luar loh, bukan dari dalam loh. Bobol juga.
Maksud saya ini adalah penjagaan yang katanya hebat, tetap aja bobol. Tapi di dua tempat ini ada namanya secret place. Kalau di Gedung Putih itu 6 lantai ke bawah, itu anti nuklir semuanya. Ada apa-apa presidennya lari ke bawah di situ, secret place. Buckingham itu katanya ada banyak beberapa tempat di mana ada apa-apa ngumpet ke dalam. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu Mazmur 91 mengatakan bahwa Tuhan itu punya satu secret place. Satu tempat rahasia yang ketika kita itu dalam ancaman bahaya, kita masuk ke situ. Tapi tolong, saudara-saudara sekalian, jangan cuman mampir. Mampir adalah ketika saudara-saudara cuma nongol kalau hari Minggu. Hari lain nggak kenal sama sekali. Mampir adalah kalau saudara-saudara itu adalah kalau kebaktian, oke, semuanya ketika sudah di luar ini, saudara hidup ngaco seenaknya, itu namanya mampir, saudara sekalian. Ya, nah mampir itu nggak akan membawa sesuatu perlindungan. Saudara-saudara hanya akan dapat perlindungan kalau saudara duduk dan berdiam. Itu syarat dan ketentuannya yang harus kita penuhi, saudara-saudara terkasih. Ya, nah. Apa itu tempat rahasia tadi itu? Saudara terkasih, kalau pakai istilah gampangnya, tempat rahasia itu adalah hadirat Tuhan. Sebab dalam Tuhan kan nggak ada apa-apa yang dirahasiakan. Tapi ini bicara satu tempat yang banyak orang nggak tahu. Dan kita dikasih tahu saudara sekalian, itu bicara hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu apa sih? Hadirat Tuhan itu nggak bisa bilang begini. Hadirat Tuhan adalah batas dari sini ke sini hadirat Tuhan. Yang sini ke sono hadirat yang lain. Enggak begitu. Tidak ada batas-batas secara fisik. Hadirat Tuhan adalah tempat di mana Tuhan ada, disitulah hadiratnya. Dia hadir di mana, di situ hadiratnya. Kedengarannya simple, tapi agak ruwet. Saya tunjukkan ayatnya ya. Kejadian 28 ayat yang ke-16. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 28 ayat 16. 28 ayat 16. Perhatikan Yakub lagi kabur, lagi lari. Dalam pelariannya itu tiba di satu tempat yang dia sebut dengan nama Betel. Saudara perhatikan di ayat ini, dia itu mimpi. Ketika bangun dari mimpi, dia ingat mimpinya adalah dia itu melihat tangga. Malaikat naik turun. Oke, ayat yang ke-16, Kejadian 28. Coba kita lihat. Kata-katanya ini menunjukkan satu hal yang penting tentang hadirat Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkata, iya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Itu masalah kita. Bahwa Tuhan itu ada, kitanya nggak tahu. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya saudara ya, Tuhan itu hadir enggak? Ada enggak di night club? Ada enggak? Hadir enggak? Saudara agak ragu-ragu ya? Oke. Tuhan itu hadir enggak di tempat pelacuran? Hadir enggak? Hadirlah. Kenapa? Kan dia maha hadir. Enggak ada tempat di dunia di mana Tuhan tidak hadir. Dia itu hadir di mana-mana. Jadi perhatikan, Tuhan itu hadir di mana-mana, tetapi hadiratnya belum tentu terasa di mana-mana. Ada nggak orang masuk night club dan bilang gini, wow luar biasa hadirat Tuhan di sini? Nggak ada. Kan nggak ada. Tapi Tuhan hadir di situ nggak? Hadir. Nah begini, pada momen di mana saudara-saudara itu sadar Tuhan ada di sini, pada momen itu saudara sudah masuk hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan dimasuki dengan suatu kesadaran bahwa Tuhan ada di sini. Karena itu maka saya ada dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan ada enggak di ruangan ini? Jawabannya ada. Kalau begitu saudara sekarang saat ini sedang ada di hadirat Tuhan. Tuhan ada enggak nanti kalau saudara pulang, saudara ketika naik kendaraan, Tuhan ada enggak dalam mobilmu itu? Ada enggak? Kalau saudara mengatakan ada, pada momen itu saudara sedang ada di hadirat Tuhan dalam mobilmu. Saudara pulang ke rumah atau ke restoran, Tuhan ada nggak di situ? Kalau saudara mengatakan Tuhan ada, pada momen itu saudara sedang ada di hadirat Tuhan. Dengan jalan demikian, kesadaran itu membawa saya terus menerus kemanapun juga selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang namanya duduk dan bermalam. Ketika orang ada di hadirat Tuhan,
Saya mau tanya, ketika dia sadar Tuhan ada di sini di ruangan ini, dia akan bikin dosa enggak? Enggak. Karena ketika orang ada di hadirat Tuhan, dia enggak akan lagi mikir tentang dosa, saudara-saudara terkasih. Jadi karena itu jangan seperti Yakub. Tuhan ada di sini, akunya enggak tahu. Kita mesti mengatakan Tuhan ada di sini dan aku tahu persis bahwa dia ada di sini. Dia ada di mana-mana ketika kita jalan, kita bergerak, saudara sekalian. Tuhan itu adalah perlindungan kita. Syaratnya mesti dipenuhi. Slide saya yang berikut, saudara sekalian. Ada orang menyelidiki bos mafia. Dia karang bukunya, saudara kasih. The Honored Society. Jadi setelah dia, dalam bukunya itu ada satu bagian, dia cerita tentang Bernardo Provenzano, bos mafia paling gede. Ya, kepalanya mafia semuanya. Bernardo Provenzano itu dikejar polisi Italia selama puluhan tahun, nggak pernah ketangkap. Tahu nggak kenapa? Karena tampangnya kayak petani biasa. Dia juga tinggalnya di satu gubuk di atas gunung. Dia bukan tinggal di istana mewah, enggak, di gubuk. Jadi akhirnya suatu hari polisi tahu bahwa dia ada di situ, dia disergap dan ditangkap. Begini saudara sekalian, The Honor Society itu menceritakan bahwa polisi kaget sekali menemukan dalam kamarnya bos mafia ini punya 5 Alkitab yang dikasih catatan dan garis bawah. Bukan hanya itu, tiap kali mau bunuh orang berdoa, Tuhan tolong lancarkan pembunuhan ini, jangan sampai ada gangguan. Yang gitu bukan cuma dia, ternyata para pembunuhnya itu, mafia itu, sebelum bunuh orang, semua doa sama Tuhan dulu. Tolong Tuhan, sertai acara ini. Nah, saudara terkasih, menyedihkan tapi tidak mengagetkan. Karena banyak orang demikian, memanggil Tuhan ketika lagi perlu. Setelah selesai semua, terserah Tuhan di pojok sana ya, jangan liatin kita lagi ada sesuatu yang Tuhan jangan lihat deh. Demikianlah kita ini akhirnya hanya mampir semata, saudara-saudara sekalian. Saudara terkasih, saya tutup dengan satu cerita ini terus kita akan berdoa ya. Ada tukang masak di satu biara namanya Lawrence, bruder ya, seorang bruder. Saudara bisa baca bukunya, ya karangannya dia, Praktek Hadirat Tuhan. Ini gratis, saudara bisa download di internet. Tipis lagi bukunya. Brother Lawrence ini menceritakan kerjaannya sebagai tukang masak di biara. Setelah masak-masak agak lama, karena tangannya itu luka waktu dia ikut perang. Jadi dia sekarang jadi tukang bikin sandal di dalam biara. Jadi dia kerjanya apa? Tukang masak. Nah, habis itu kerja apa? Bikin sandal. Itu tugasnya. Dia paling bawah di biara. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu, raja-raja, pimpinan-pimpinan pergi ke biara itu bukan cari kepala biara, cari tukang masak ini. Minta didoain. Apanya yang hebat? Karena orang ini cerita, selama saya jadi seorang biarawan 60 tahun ini tidak pernah satu kali pun saya keluar dari hadirat Tuhan. Ketika masak telur di dapur ya, habis masak telur langsung, nggak saya anjurin sih, dia langsung tiarap di lantai dapur. Kenapa? Memuji Tuhan yang sudah berikan saya kemampuan bikin telur yang enak. Habis bikin sandal, langsung dia terima kasih kepada Tuhan. Demikianlah dia bilang, saya selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Jadi makanya dia tulis bukunya The Practice of the Presence of God. Praktek hadirat Tuhan. Kemana dia pergi, Tuhan nggak ada di situ. Kalau saudara lakukan itu, berlakulah semua janji-janji perlindungan Mazmur 91. So thank you for visiting the channel, and if you like the videos, don't forget to like, subscribe, and do comments. So I hope to see you guys soon. Be good, be kind, and be blessed. See ya.